Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan tubuh yang sehat, tentunya tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan langsung saja membaca firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi berkat bagi setiap kita. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-9, Saudara. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-9, ya dikatakan, dan ayat yang ke-10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, kita hari ini membaca firman Tuhan, ya dikatakan ya kita belajar dari kisah hidup bangsa Israel. Salah satu dosa yang sangat mematikan. Kenapa saya bilang mematikan? Karena ya itulah yang Alkitab ingatkan bagi setiap kita adalah dosa mencobai Tuhan. Ya dikatakan janganlah kita ya seperti mereka mencobai Tuhan. Ya seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka mati dipagut ular. Saudara, ya kenapa bangsa Israel itu gagal memasuki tanah perjanjian? Karena akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Salah satu dosa yang sangat besar yang mereka lakukan adalah mencobai Tuhan. Ya, seringkali kita ini berpikir, oh saya tidak pernah mencobai Tuhan. Tetapi mari kita coba merenungkan apakah benar kita ini tidak pernah mencobai Tuhan. Ya, mungkin saudara bertanya hari ini sikap seperti apa ya bangsa Israel lakukan sehingga mereka dikatakan mencobai Tuhan. Salah satu hal yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka itu marah kepada Musa. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka kesulitan makanan di padang gurun, mereka berkata kepada Musa, ya, untuk apa kau bawa kami pergi dari Mesir? Kau berkata bahwa Tuhan yang menyuruh kami pergi. Kalau memang Tuhan yang menyuruh kami, mana buktinya? Ya, kalau seperti ini keadaan kami makan aja susah di padang gurun. Lebih baik kami tetap di Mesir. Kami tidak mengikuti engkau. Salah satu ya hal yang dikatakan mencobai Tuhan adalah dengan bangsa Israel itu mereka meragukan kuasa Tuhan dan mereka itu menantang Tuhan. Kalau memang Tuhan yang menyuruh kita, kenapa keadaan kita begini? Ya, kenapa ya kita mengalami kekurangan? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Seringkali dalam hidup kita pun kita menghadapi dan melakukan hal yang sama. Saat kita berjalan di dalam kehidupan kita, kita berpikir kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, lalu kita tuh berkata, ya kalau memang Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa, ya aku ini sudah ikut Tuhan, sudah berdoa, sudah baca Alkitab, tapi apa yang aku alami? Saudara, hati-hati, ya jangan sampai kita ini bersikap seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan sehingga kita mencobai Tuhan dengan berkata seperti bangsa Israel, ya kalau Tuhan yang menyuruh kami, kenapa kami mengalami begini? Lebih baik kami tinggal di Mesir. Jangan mencobai Tuhan. Banyak orang berkata, dulu Bu, waktu saya itu belum bertobat, hidup saya itu lebih enak. Tapi sekarang setelah saya bertobat, saya ikut Tuhan, apa yang saya alami? Ya, apa yang saya nikmati, apa yang saya rasakan, saya justru semakin sulit. Jangan mencobai Tuhan. Orang-orang yang mencobai Tuhan itu tidak akan luput dari penghukuman. Alkitab berkata, janganlah kita mencobai Tuhan sama seperti mereka, sehingga banyak dari mereka yang mati dipagut ular di padang gurun. Saudara, masih ada kesempatan untuk kita bertobat hari-hari ini. Kalau kita pun pernah melakukan hal itu, mencobai Tuhan, ya dengan menantang Tuhan, ya mana kuasanya? Tuhan yang berkata begini, tapi mana buktinya? Ya ingat, ya jangan kita mencobai Tuhan. Kita juga pernah mendengar Yesus berkata hal itu di Perjanjian Baru. Ketika iblis menantang Yesus dan berkata, bukankah engkau anak Allah?
Ya, Engkau kan berkuasa. Kalau Engkau menjatuhkan tubuhmu dari atas bumbungan bait Allah itu, maka pasti kau tidak akan mati, karena pasti akan ada malaikat-malaikat yang datang untuk menopang tubuhmu. Ya, mereka berkata kepada Yesus ketika Yesus sedang berpuasa, ya, makan saja roti ini. Ya, Yesus juga berkata di sana bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika mereka menantang kuasa Yesus, mereka berkata, "Kau kan Tuhan, kau kan anak Allah yang hidup. Kalau kau lompat dari atas itu, maka pastilah kau tidak akan mati, malaikat akan datang." Seringkali saudara, yang kita ini pun tanpa sadar ya berkata, "Tuhan, engkau kan Tuhan. Engkau kan berkuasa. Kalau engkau berkuasa, masa aku gak bisa selesaikan masalahku? Kalau engkau berkuasa, masa aku gak bisa bayar utang? Kalau engkau berkuasa, ya, kalau engkau begini, kenapa aku begini? Kalau engkau begitu, kenapa aku begitu?" Saudara, ya, tindakan mencobai Tuhan itu sangat besar konsekuensinya. Karena itu biarlah hari ini apapun keadaan kita, apapun yang kita sedang alami, percayalah saudara bahwa Tuhan itu paling tahu yang terbaik bagi hidup kita. Jangan membantah, jangan mencobai Tuhan. Sebaliknya, ya, berserahlah kepada Tuhan dan berkatalah kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau menjalani semua yang Tuhan izinkan untuk aku jalani, agar hidupku, ya, ini bisa lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan." Berhentilah berkata, "Kalau engkau Tuhan, ya, kenapa aku begini? Kalau memang kau berkuasa, ya, mana buktinya?" Saudara, ya, daripada kita berdosa dan kita mengalami hal-hal yang tidak baik, karena ayat ini berkata, ya, ingat bangsa itu juga mereka mencobai Tuhan bersungut-sungut sehingga banyak dari mereka yang mati. Dan ayat ini berkata semua ini ditulis untuk menjadikan pengalaman bagi kita yang hidup di akhir zaman. Ya, jadi dosa-dosa itu ternyata masih ada. Bahkan sampai hari ini masih dilakukan oleh orang-orang, ya, Kristen yang menyatakan dirinya itu anak Tuhan. Waktu mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, waktu mereka meragukan Tuhan dan berkata, "Kalau engkau berkuasa, kenapa hidupku begini?" Nah, itu hati-hati ya, biarlah kita ini selalu berjaga-jaga, biarlah kita ini selalu hidup mengandalkan Tuhan, dan biarlah kita ini menaruh harapan kitanya kepada Tuhan, supaya kita tidak salah saudara, dan kita boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang mempercayai Tuhan, bukan menjadi orang yang mencobai Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, tetapkan hati dan katakan, "Tuhan, aku mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup. Kapan waktunya Tuhan, aku hanya berserah." Menyerah, berserah kepada Tuhan itu lebih baik daripada menantang Tuhan dan mencobai Tuhan. Mari kita mentundukkan kepala, kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, ajar kami belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun sulit keadaan kami tidak mau mencobai Tuhan. Namun kami mau percaya kepadamu Bapa, dalam segala keadaan Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kami. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau dalam hidup kami Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya yang tak pernah lalai Tuhan untuk menepati janji, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau tak pernah gagal Tuhan, Kau
pernah lalai. Ajar kami percaya Tuhan. Kami tidak meragukan kuasa-Mu. Kami tidak mau menjadi orang yang mencobai Tuhan. Seperti bangsa Israel, akhirnya mereka dibinasakan karena mereka mencobai Tuhan. Ajar kami tidak bertanya, tidak protes kepada Tuhan, tapi percaya, berserah dan belajar percaya. Di tengah keadaan yang sulit sekalipun, mungkin rumah tangga kami belum dipulihkan, ekonomi keuangan kami belum dipulihkan, suami belum dipulihkan, anak-anak belum dipulihkan. Mungkin kami belum melihat janji-janji Tuhan. Namun ajar kami belajar percaya dan mengimani. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami mencobai Tuhan di hati kami. Mungkin tidak terkatakan di mulut, tapi di hati kami selalu bertanya, kenapa? Kalau Engkau Tuhan, kenapa Engkau tidak sanggup? Ampuni kami Bapa, ajar kami belajar percaya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang mau bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu lah yang sanggup menuntun langkah-langkah hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang selalu mencari wajah-Mu, yang selalu mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami boleh selaras dengan rencana Tuhan. Berkati setiap mereka yang sekolah, bekerja, yang kuliah, Tuhan sertai dimanapun berada, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan juga turut bekerja. Yang terbaring sakit, biar kesembuhan boleh terjadi. Yang berbeban berat, Engkau berikan pemulihan demi pemulihan. Terima kasih buat mereka yang berulang tahun hari ini, 1 tahun lagi Tuhan tambahkan anugerah-Mu melimpah. Apapun menjadi pergumulan setiap kami Tuhan menjadi jawaban. Umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang berseru kepadamu, punya pergumulan-pergumulan khusus, biarlah Tuhan Engkau menjadi jawaban. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Indonesia aman, tentram dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pegang kendali. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Selamat pagi.